Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan dirimu diturunkan di jalan sepi. Hujan deras mengguyur, tubuhmu gemetar. Sementara suamimu pergi meninggalkanmu begitu saja. Tanpa peduli, tanpa menoleh ke belakang. Apakah itu cinta? Atau penghinaan? Bagaimana jika pelajaran yang ia berikan justru menjadi bumerang? Mengubah kelemahanmu menjadi kekuatan yang tak pernah ia bayangkan? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Malam itu, hujan turun begitu deras. Jalanan basah, lampu-lampu kota terlihat berkilauan memantul di aspal. Seakan ikut menyimpan rahasia yang sedang aku alami. Aku duduk di kursi penumpang mobil, diam, menatap keluar jendela. Tetesan air mengalir di kaca, seakan meniru aliran air mataku yang berusaha aku tahan. Di sebelahku, suamiku, Dimas, memegang kemudi dengan wajah tegang. Suasana hening yang mencekam mendadak pecah ketika ia membuka suara dengan nada tinggi. Perdebatan kecil tentang hal sepele di acara keluarga tadi berubah menjadi ledakan emosi. Kata-kata yang ia lontarkan bukan hanya menekan, tapi juga menusuk hati. Aku mencoba menjelaskan, mencoba menenangkan suasana, namun semakin aku bicara, semakin ia merasa tersulut. Tangannya menghentak setir dengan kasar, membuat jantungku berdegup kencang. Aku tahu ia sedang kehilangan kendali, tapi tak pernah kusangka kemarahannya akan membawaku pada malam yang kelak takkan kulupakan seumur hidup. Mobil tiba-tiba berhenti mendadak di tepi jalan yang sepi. Hujan mengguyur tanpa henti, menambah suasana semakin mencekam. Lampu jalan redup berkelip. Angin malam menusuk tulang. Dimas memalingkan wajahnya padaku. Tatapannya dingin, suaranya keras namun datar. Turun. Aku terpaku. Kupikir itu hanya ancaman karena ia sedang marah. Aku menatapnya, berharap ia akan segera menarik kembali ucapannya. Tapi tidak. Ia menekan tombol pengunci pintu. Pintu di sisiku terbuka dengan suara yang mengiris telinga. Aku bilang turun sekarang. Tubuhku gemetar. Aku ingin memohon, ingin menolak. Tapi harga diriku menahan kata-kata itu. Dengan langkah ragu, aku turun dari mobil. Seketika hujan deras membasahi tubuhku. Dalam sekejap, pakaianku basah kuyup, rambutku menempel di wajah, udara dingin menggigit kulitku. Dari kaca mobil, aku masih bisa melihat wajahnya. Tanpa ragu, ia menutup pintu, menginjak gas, lalu pergi. Cahaya lampu belakang mobilnya menjauh, meninggalkanku sendiri dalam gelap, basah, dan dingin. Aku berdiri kaku di tepi jalan, tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Jantungku berdebar kencang, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa sakit yang menyusup begitu dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar merasa ditinggalkan. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Kutatap jalan panjang di depanku. Tak ada satupun kendaraan yang lewat. Hanya suara deras hujan dan hembusan angin yang menemani. Kakiku melangkah pelan, tanpa arah. Setiap langkah terasa berat, setiap tarikan napas terasa sesak. Bayangan wajah Dimas terus muncul dalam pikiranku, bercampur dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak henti-hentinya berputar. Apa aku terlalu salah? Apa aku pantas diperlakukan seperti ini? Bukankah seharusnya suami melindungi, bukan meninggalkan? Setiap tetes hujan yang menampar wajahku terasa seperti ejekan. Aku merasa hina, kecil, tak berharga. Jalan yang basah membuat langkahku goyah. Seolah alam semesta pun ikut menertawakan penderitaanku malam itu. Aku berhenti sejenak di bawah pohon besar, mencoba mencari perlindungan dari hujan, meski percuma. Dari kejauhan, kilatan petir menyambar langit. Suara guntur yang menggema membuat tubuhku semakin menggigil. Namun, rasa dingin itu tak ada apa-apanya dibanding dingin yang kurasakan di dalam hatiku. Malam itu, di tengah hujan yang deras, aku bersumpah pada diriku sendiri. Aku mungkin basah kuyup, mungkin gemetar, mungkin merasa hancur,
Tapi aku tidak boleh selamanya terjebak dalam rasa sakit ini. Ada sesuatu yang berubah dalam hatiku. Benih kecil yang belum kupahami, namun mulai tumbuh di balik luka yang ia tinggalkan. Aku melangkah lagi, menyusuri jalan gelap yang terasa tak berujung. Setiap langkah menjadi saksi betapa dalam luka yang ia goreskan. Hujan malam itu bukan sekadar cuaca buruk. Hujan malam itu menjadi saksi bisu, ketika seorang suami memilih pergi, meninggalkan istrinya yang setia, hanya demi sebuah pelajaran. Dan aku tahu, sejak saat itu, hidupku takkan pernah sama lagi. Langkahku terus menyusuri jalan basah yang tak berujung. Hujan masih mengguyur deras, seakan sengaja menyembunyikan air mataku. Dinginnya malam menembus kulit, membuatku menggigil tak terkendali. Aku menunduk, membiarkan air mata bercampur dengan air hujan. Tak ada yang bisa membedakannya. Mobil-mobil melintas sesekali, tapi tak satu pun berhenti. Lampu-lampu kendaraan hanya menyilaukan mataku lalu menghilang, meninggalkan gelap dan sunyi kembali. Dalam hati, aku terus mengulang satu kalimat yang menusuk batin. Suamiku meninggalkanku, seolah aku bukan siapa-siapa. Ketika akhirnya kutemukan sebuah warung kecil yang sudah tutup, aku berteduh di bawah atapnya. Nafasku terengah, tubuhku menggigil, dan jantungku berdetak begitu keras. Aku bersandar pada tiang kayu, mencoba menenangkan diri, tapi yang ada hanyalah rasa sakit yang makin menggerogoti dada. Aku mengeluarkan ponsel dari tas. Layar menyala, menampilkan foto profil Dimas. Jemariku gemetar menekan nomornya. Panggilan tersambung, tapi tak diangkat. Aku mencoba lagi, kali ini dengan perasaan lebih panik. 3 kali, 5 kali, 10 kali, tetap sama. Tak ada jawaban. Aku terdiam, menatap layar ponsel dengan tatapan kosong. Malam semakin larut, hujan tak kunjung reda, dan aku semakin menyadari kenyataan pahit. Aku benar-benar sendirian. Dalam benakku, kejadian itu terus berputar. Kata-kata Dimas yang kasar, wajahnya yang dingin, dan pemandangan saat mobilnya melaju pergi meninggalkanku. Semua itu terasa seperti mimpi buruk, tapi sakitnya terlalu nyata untuk disebut mimpi. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat awal pernikahan kami. Dimas dulu adalah pria yang hangat, penuh perhatian, bahkan rela melakukan apapun demi membuatku tersenyum. Ia sering menjemputku sepulang kerja, membawakan makanan kesukaanku, dan tak pernah lupa mengucapkan kata sayang. Tapi sekarang, semuanya hilang entah kemana. Yang tersisa hanyalah seorang pria asing yang temperamental, kasar, dan tega memperlakukan istrinya seolah tak bernilai. Sakitnya bukan hanya karena ia meninggalkanku di tengah hujan, tapi karena aku sadar betapa jauh ia telah berubah. Aku mencoba mencari alasan, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya emosi sesaat. Namun hatiku tahu, luka ini terlalu dalam untuk dianggap sepele. Beberapa menit kemudian, sebuah ojek online melintas. Dengan tubuh gemetar, aku memberhentikannya. Sopirnya sempat menatapku dengan heran, mungkin karena aku basah kuyup dan wajahku sembab. Namun aku tak peduli. Yang kupikirkan hanyalah pulang. Pulang ke rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, meski kini terasa asing. Sesampainya di rumah, aku mendapati Dimas sudah ada di ruang tamu. Ia duduk santai di sofa, dengan handuk melingkar di lehernya. Aroma kopi hitam menyeruak, seakan menegaskan betapa tenangnya ia sementara aku hampir tak bisa berdiri karena dingin. Tatapanku tertuju padanya, berharap ada sedikit rasa bersalah di wajahnya. Tapi yang kutemukan hanyalah ekspresi datar, seakan ia baru saja menonton televisi, bukan meninggalkan istrinya di tengah hujan. "Kenapa lama sekali?" katanya ringan, seolah yang kulalui hanyalah hal biasa. Aku menahan napas, menelan ludah yang terasa pahit. "Kamu tega sekali, Mas." Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. Dimas menatapku singkat, lalu menghela napas panjang. "Itu cuma pelajaran buat kamu. Supaya kamu tahu diri, jangan membantah aku lagi." Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Pelajaran? Apa aku ini anak kecil yang bisa dihukum seenaknya? Apa aku bukan istrinya?
bukan pasangan hidupnya, melainkan hanya seseorang yang harus tunduk tanpa suara. Aku berdiri kaku, tubuhku masih menggigil. Air hujan menetes dari ujung rambut hingga membasahi lantai. Dimas hanya mengibaskan tangan, menyuruhku masuk kamar dan berganti pakaian. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada rasa menyesal. Hanya kalimat dingin yang semakin menghancurkan hatiku. Di kamar, aku berganti baju dengan tangan gemetar. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang masih dipukul hujan. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Bantal basah oleh air mata. Tapi tangisanku sama sekali tak terdengar oleh Dimas yang tertidur pulas di ruangan sebelah. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui celah gorden. Aku bangun dengan kepala berat, tubuh lemas, dan mata sembab. Suasana rumah seakan normal, seolah tak ada apa-apa yang terjadi semalam. Dimas sudah rapi dengan kemeja kerjanya, meneguk kopi sambil memeriksa ponsel. "Mas," suaraku lirih ketika mendekat. Aku ingin membicarakan kejadian semalam, ingin tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan. Namun ia menoleh dengan wajah datar. "Sudahlah, jangan diperpanjang. Kamu harus belajar. Jangan keras kepala. Aku cuma ingin kamu ngerti." Permintaan maaf itu ada, tapi dingin, kosong, tanpa ketulusan. Aku menunduk, menahan perih di dada. Bagaimana bisa seseorang yang dulu begitu kucintai, kini memperlakukan aku seolah tak berarti? Hari itu aku pergi bekerja dengan hati yang kacau. Di kantor, aku berusaha menutupi kesedihan dengan senyum palsu, tapi sahabatku, Sinta, bisa langsung membaca raut wajahku. Ia menarikku ke sudut pantry, lalu bertanya dengan nada cemas, "Kamu kenapa, Rin? Matamu bengkak banget." Aku terdiam lama sebelum akhirnya menceritakan segalanya. Tentang hujan malam itu, tentang bagaimana Dimas meninggalkanku, dan tentang pelajaran yang ia sebut. Sinta mendengarkan dengan mata melebar, lalu menggeleng marah. "Astaga, Rina, itu bukan pelajaran, itu penghinaan. Kamu terlalu sabar sama dia." Aku menunduk, air mataku kembali mengalir. Aku bingung. "Sin, aku masih sayang sama dia. Tapi rasanya, hatiku hancur banget." Sinta menggenggam tanganku erat. "Sayang itu wajar, Rin. Tapi jangan sampai kamu kehilangan harga dirimu. Kamu manusia, bukan boneka yang bisa diperlakukan semaunya. Kamu pantas diperlakukan dengan hormat." Kata-kata Sinta menancap kuat di hatiku. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merenungkan apakah selama ini aku terlalu menutup mata pada perlakuan Dimas. Apakah aku sudah terbiasa menerima luka, sampai lupa bagaimana rasanya dihargai? Hari-hari berikutnya, hubungan kami tak kunjung membaik. Dimas masih sering marah untuk hal-hal kecil, dari masalah makanan yang kurang asin hingga rumah yang menurutnya berantakan. Setiap kali ia mengangkat suara, bayangan malam hujan itu kembali menghantuiku. Aku mencoba bersabar, mencoba menenangkan diri, tapi luka itu semakin membesar. Aku mulai merasa bukan lagi istri yang dicintai, melainkan hanya seseorang yang harus tunduk di bawah kendali. Malam-malamku penuh tangis. Aku sering berdiam di kamar, menahan sesak di dada, sementara Dimas tidur dengan tenang. Kadang aku berpikir, andai saja aku punya keberanian untuk melawan. Andai saja aku bisa berdiri tegak dan berkata, "Cukup," tapi aku masih terjebak dalam lingkaran cinta dan takut. Aku masih berharap, meski kecil, bahwa ia akan berubah, bahwa suatu hari ia akan kembali menjadi Dimas yang dulu. Namun di sudut hatiku, suara lain mulai berbisik. Jika ia sudah berani meninggalkanmu sekali, apakah ia takkan mengulanginya lagi? Malam itu, saat aku menatap wajahnya yang tertidur pulas, aku merasa ada jarak yang tak lagi bisa kujelaskan. Aku berbaring membelakanginya, menggenggam selimut erat-erat, sambil berbisik pada diri sendiri. Aku kuat. Aku harus kuat. Dan tanpa kusadari, malam hujan itu telah menanamkan sesuatu dalam diriku. Bukan hanya luka, tapi juga tekad yang perlahan tumbuh. Tekad untuk suatu hari, tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutan.
Tekad untuk membuktikan bahwa aku juga bisa berdiri sendiri. Aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Luka itu masih terasa segar, tapi aku juga mulai belajar bahwa dari rasa sakit, terkadang lahir kekuatan. Dan itulah awal dari perenunganku yang lebih dalam, bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, terutama jika hanya satu pihak yang rela berjuang. Pagi itu, aku duduk di meja makan, mencoba menyuapkan roti ke mulutku, tapi rasanya hambar. Di seberang meja, Dimas sibuk dengan ponselnya. Jarinya menari cepat di atas layar, sesekali tersenyum tipis. Bukan senyum untukku, bukan senyum yang hangat seperti dulu, melainkan senyum yang seakan menjauhkan aku darinya. Suara sendok yang beradu dengan cangkir membuatku tersentak. Dimas meletakkan ponsel, lalu menatapku singkat. "Rina, aku minta maaf soal malam itu." Aku berhenti mengunyah. Kata-kata itu akhirnya keluar, tapi nadanya dingin, datar, seperti kalimat hafalan yang diucapkan tanpa perasaan. Tidak ada penyesalan di matanya, tidak ada kelembutan di suaranya. "Maaf?" Suaraku tercekat, hampir berbisik. Dimas menyandarkan tubuhnya ke kursi, menyilangkan tangan di dada. "Ya, aku salah. Aku keterlaluan. Tapi itu semua karena kamu juga keras kepala. Aku cuma ingin kamu ngerti posisimu sebagai istri. Jangan terlalu melawan. Jangan membuatku marah." Hatiku bergetar. Permintaan maaf yang kuharapkan ternyata hanya sebatas pembenaran. Ia menempatkan kesalahan bukan hanya di dirinya, tapi juga di pundakku. Seolah aku pantas mendapatkan perlakuan kejam malam itu. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Sakit hati itu semakin menusuk. Maafnya tidak menenangkan, justru membuat luka terasa lebih perih. Dimas meneguk kopinya, lalu bangkit dari kursi. "Sudahlah, aku harus kerja. Jangan diperpanjang lagi. Anggap aja selesai. Anggap saja selesai." Kalimat itu terus menggema di kepalaku. Bagaimana bisa luka sebesar itu dianggap selesai hanya dengan ucapan dingin yang tak tulus? Bagaimana bisa sebuah trauma diredam begitu saja tanpa penyesalan mendalam? Ketika pintu rumah tertutup, meninggalkanku sendiri, aku menangis lagi. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sadar, pernikahan ini semakin jauh dari kata bahagia. Hari-hari berikutnya, permintaan maaf yang dingin itu menjadi pengingat pahit. Dimas tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia bekerja, ia pulang, ia berbicara denganku seperti biasa. Tapi di dalam hatiku, ada jurang besar yang semakin dalam. Malam-malamku dipenuhi perenungan. Aku sering duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Mata yang sembab, senyum yang dipaksakan, dan jiwa yang semakin hampa. Aku bertanya pada diriku, apakah ini yang dinamakan cinta? Apakah cinta memang harus penuh luka? Sinta, sahabatku, adalah satu-satunya tempatku bercerita. Suatu sore, aku menemuinya di kafe langganan kami. Wajahnya serius, matanya menatapku penuh empati. "Rin, kamu sadar nggak? Dia nggak benar-benar minta maaf. Dia cuma menyalahkan kamu." Aku menggenggam gelas kopi dengan erat, menatap cairan hitam yang berputar pelan. Aku tahu, Sin, tapi aku masih berharap dia bisa berubah. Sinta menggeleng, suaranya tegas. Perubahan itu butuh kemauan, bukan sekadar kata-kata. Kalau dia masih menganggap kamu pantas diperlakukan seperti itu, berarti dia belum sadar siapa kamu sebenarnya. Kalimat itu menusuk, tapi juga membuka mataku. Selama ini aku terlalu sibuk menunggu, terlalu sibuk berharap. Tanpa sadar aku sedang membiarkan diriku diperlakukan dengan cara yang menyakitkan. Malamnya, ketika aku pulang, Dimas sudah ada di rumah. Ia duduk di sofa dengan wajah letih. Aku ingin berbicara, ingin sekali membuka hatiku padanya. Tapi tatapan matanya membuatku ragu. Ada jarak yang tak lagi bisa kujelaskan. "Aku capek," katanya singkat. Lalu menuju kamar. Aku berdiri terpaku. Ingin mengejarnya tapi tubuhku seperti tertahan. Air mata kembali mengalir. Bukan karena ia marah,
Tapi karena ia seolah tak lagi peduli. Ia tak lagi melihatku sebagai pasangan, melainkan hanya bayangan yang menghuni rumah yang sama. Hari berganti minggu, dan permintaan maaf yang dingin itu menjadi awal dari keretakan yang lebih besar. Aku semakin sering merasa sendirian, meski berada di rumah yang sama. Dimas jarang bicara, jarang menatap, dan lebih sering larut dengan ponselnya. Aku mulai memperhatikan sesuatu. Senyum yang dulu hanya untukku kini sering muncul ketika ia mengetik di layar. Nada suaranya berubah ketika menerima telepon tertentu. Dan setiap kali aku bertanya, jawabannya singkat, defensif, penuh kecurigaan. "Teman kantor," katanya suatu malam, ketika aku mendengar nada lembut di teleponnya. Aku menatapnya tajam. "Teman kantor jam segini?" Ia membalikkan badan, membuang muka. "Kamu jangan terlalu curiga. Aku capek kalau kamu terus mikirin yang enggak-enggak." Aku diam, menahan gejolak di dada. Permintaan maaf yang dingin beberapa waktu lalu kini terasa semakin hampa. Aku mulai merasa, ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Di kamar, aku terbaring dengan mata terbuka lebar. Suara hujan kembali turun di luar, mengingatkanku pada malam kelam itu. Aku menggenggam selimut erat-erat, mencoba menenangkan diri. Tapi pikiranku berputar tanpa henti. Apakah aku hanya sedang berilusi? Atau memang benar ada sesuatu yang ia sembunyikan? Satu hal yang ku tahu pasti, sejak malam hujan itu, aku tak lagi sama. Aku mulai berhati-hati, mulai mencatat setiap perubahan kecil pada sikapnya. Aku tak ingin lagi dibutakan oleh cinta yang hanya menyakitkan. Dan di balik semua luka, ada tekad yang semakin menguat. Tekad untuk mencari kebenaran. Tekad untuk tidak lagi menerima permintaan maaf yang dingin tanpa makna. Aku tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Dan aku harus siap menghadapinya. Hari itu, aku duduk termenung di kamar, menatap layar ponsel yang sudah berkali-kali kubuka dan kututup. Jari-jariku ragu mengetik pesan. Tapi hatiku terasa begitu berat jika harus menanggung semua ini sendirian. Akhirnya, aku mengetik singkat, "Sin, bisa ketemu? Aku butuh cerita." Tidak butuh waktu lama, Sinta langsung membalas, "Sekarang juga, Rin. Aku jemput kamu." Beberapa menit kemudian, suara klakson kecil terdengar dari depan rumah. Aku buru-buru mengenakan jaket dan berjalan keluar. Dimas tidak ada di rumah. Jadi aku bebas tanpa harus menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Begitu masuk mobil, Sinta menatapku dengan tatapan tajam yang penuh kekhawatiran. "Rin, kamu kelihatan makin kurus. Matamu sembab. Jangan bilang kamu masih menangis tiap malam," katanya pelan, seakan takut melukai. Aku tersenyum kecut, mencoba menutupi kesedihanku dengan wajah yang tenang. "Aku nggak tahu harus gimana lagi, Sin. Rasanya aku seperti hidup dengan orang asing. Dia bahkan kalau minta maaf pun seperti sedang menyalahkan aku." Mobil melaju pelan melewati jalanan sore yang ramai. Sinta menatap lurus ke depan, tapi aku tahu telinganya sepenuhnya untukku. "Aku bisa lihat itu dari cerita-ceritamu. Dan aku nggak ngerti, kenapa kamu masih bertahan kalau tiap hari yang kamu dapat cuma luka." Aku menunduk, menggenggam jemariku sendiri. "Karena aku masih cinta, Sin. Aku masih berharap dia berubah. Aku tahu dia bisa jadi baik. Aku pernah lihat sisi itu." Sinta mendesah panjang, lalu menepuk tanganku. "Rin, dengar aku baik-baik. Cinta itu memang indah. Tapi cinta juga bisa jadi racun kalau kamu terus dipaksa menelan luka. Kamu nggak salah mencintai dia. Tapi jangan sampai cinta itu bikin kamu kehilangan dirimu sendiri." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku menatap keluar jendela, menyaksikan pepohonan yang berlari mundur di kaca. Dalam hati, aku tahu Sinta benar. Tapi hatiku masih berat untuk melepaskan harapan kecil itu. Kami berhenti di sebuah kafe kecil yang tenang, tempat kami sering menghabiskan waktu saat masih kuliah. Aroma kopi hangat menyambutku, sedikit menenangkan pikiran. Kami duduk di sudut ruangan, jauh dari keramaian. Sinta menatapku lekat-lekat, seakan berusaha membaca isi hatiku tanpa aku harus berkata. "Rin,
Aku ingat dulu kamu perempuan paling ceria di kampus. Kamu yang paling sering bikin kita semua ketawa. Tapi sekarang, aku lihat kamu kehilangan cahayamu. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang mulai mendesak keluar. Aku nggak tahu harus gimana. Sin, aku takut kalau aku melawan. Dia makin marah. Tapi kalau aku diam, aku makin hancur. Sinta menggenggam tanganku erat. Kamu nggak sendirian. Kamu punya aku. Kamu bisa cerita kapanpun. Bahkan kalau kamu cuma mau nangis tanpa kata-kata. Aku bakal ada di sini. Air mataku akhirnya jatuh. Deras tanpa bisa kucegah. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Sementara Sinta duduk di sisiku. Membiarkan aku meluapkan semua. Tangis itu seperti membuka bendungan yang sudah terlalu lama kutahan. Di tengah tangisku, aku berkata lirih. Aku capek, Sin. Aku capek terus merasa salah. Aku capek menunggu sesuatu yang mungkin gak pernah datang. Sinta mengusap punggungku lembut. Kalau kamu capek, berhentilah sejenak. Kamu gak harus terus memaksakan dirimu. Kamu punya hak untuk bahagia. Rin, ingat itu. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada sedikit lega karena aku bisa meluapkan isi hati. Tapi ada juga rasa takut yang semakin besar. Aku sadar, aku sedang berada di persimpangan. Sesampainya di rumah, aku mendapati Dimas sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat kesal, matanya tajam menatapku. Kamu dari mana? Aku tertegun sejenak, lalu menjawab jujur. Ketemu Sinta. Ketemu Sinta sampai jam segini. Nada suaranya meninggi. Kamu nggak bisa seenaknya pergi tanpa bilang ke aku. Hatiku kembali tercekat. Ingin sekali aku berkata bahwa aku bukan anak kecil yang harus izin untuk sekadar bertemu sahabat. Tapi suaraku tertahan. Bibirku keluh. Aku hanya menunduk, menerima amarahnya. Besok-besok kalau mau keluar, bilang dulu. Jangan bikin aku khawatir, katanya lagi. Meski aku tahu itu bukan tentang khawatir, melainkan tentang kendali. Aku masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Malam itu aku duduk di ranjang, menatap ponselku yang masih menyimpan pesan-pesan dukungan dari Sinta. Kata-katanya terus terngiang. Kamu nggak sendirian. Beberapa hari kemudian, aku kembali bertemu dengan Sinta. Kali ini aku lebih banyak diam, lebih banyak merenung. Sinta bisa merasakan itu. Ia menatapku penuh iba, lalu berkata, Rin, kamu tahu nggak? Kadang Allah kasih kita cobaan supaya kita belajar. Tapi Allah juga kasih tanda-tanda supaya kita jangan terus bertahan di tempat yang salah. Aku terdiam. Hatiku bergetar mendengar kalimat itu. Kamu boleh cinta, Rin. Tapi jangan sampai cinta itu membutakanmu. Kalau dia nggak bisa menghargaimu, apa kamu masih mau menunggu sampai kapan? Aku tak bisa menjawab. Pertanyaan itu menghantam batinku, membuatku semakin bimbang. Aku menatap langit sore yang mulai merona jingga, dan dalam hati aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan dalam luka ini? Malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku memutuskan satu hal, aku tidak akan lagi diam. Aku akan mulai mengamati, mencatat, dan mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Dimas dariku. Dan aku tahu, dukungan Sinta bukan hanya sekadar pelipur lara. Dukungan itu adalah kekuatan yang membangunkanku dari tidur panjang dalam luka. Aku mulai belajar berdiri, meski masih goyah. Aku mulai berani melihat kenyataan, meski pahit. Dan aku tahu, suatu hari nanti, keberanian itu akan membawaku pada jalan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun langkah kecil menuju keberanian itu justru menjadi pemicu badai baru di rumah. Hari itu aku mencoba untuk berbicara dengan Dimas dengan suara tegas. Sesuatu yang jarang kulakukan. Kami sedang duduk di meja makan. Hanya ada kami berdua. Aku memberanikan diri untuk membuka percakapan. Mas, kataku pelan tapi mantap. Aku merasa kita makin jauh. Aku butuh kita bicara. Bukan hanya marah-marah atau diam. Aku juga butuh didengar. Dimas yang sedang sibuk dengan ponselnya mengangkat wajah. Tatapannya langsung tajam. Kamu maksudnya apa?
Kamu bilang aku nggak pernah dengar kamu. Aku menghela napas, mencoba tetap tenang. Iya, Mas. Aku butuh kita saling mendengar. Bukan cuma aku yang mendengar kamu. Suasana meja makan seketika menegang. Suara sendok yang beradu dengan piring berhenti. Dimas meletakkan ponselnya di meja dengan keras. Jangan balik ngomong kayak gitu ke aku. Rina, kamu mau bilang aku nggak adil? Kamu tahu nggak? Aku kerja keras buat kamu. Aku capek. Pulang ke rumah pengennya tenang, bukan diceramahin. Aku menunduk sejenak, mencoba menahan emosi. Tapi hatiku sudah penuh. Aku nggak minta banyak, Mas. Aku cuma pengen dihargai. Aku juga capek. Aku juga manusia. Dimas mendengus, berdiri dari kursinya. Kalau kamu ngerasa nggak bahagia, itu salah kamu sendiri. Kamu yang terlalu sensitif. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Lidahku keluh, tapi hatiku terasa terbakar. Pertengkaran itu tidak berhenti di meja makan. Malamnya, ketika aku mencoba mendekat untuk sekadar menghangatkan suasana, Dimas malah menolak. Ia berbaring membelakangi aku, meninggalkan ruang kosong yang begitu dingin di antara kami. Aku terbaring menatap langit-langit kamar. Dada sesak. Bayangan kata-kata Sinta kembali terngiang. Kamu punya hak untuk bahagia. Tapi mengapa rasanya kebahagiaan itu semakin jauh dariku? Hari-hari berikutnya, pertengkaran seperti menjadi rutinitas baru. Hal-hal kecil bisa menjadi alasan untuk meledak. Ketika aku sedikit terlambat menyiapkan sarapan, ia marah besar. Ketika aku mencoba memberi pendapat tentang pekerjaannya, ia menuduhku sok tahu. Apa sih sebenarnya yang kamu mau? Aku pernah bertanya dengan nada frustrasi. Aku cuma mau kamu diam dan nurut. Jawabnya tanpa ragu. Jawaban itu membuat tubuhku gemetar. Aku tidak percaya. Orang yang dulu berjanji akan menjagaku justru ingin menutup mulut dan hatiku. Aku mulai mencatat setiap pertengkaran itu di buku kecil. Aku menulis dengan rinci, tanggal, jam, dan kata-kata yang ia ucapkan. Awalnya aku hanya ingin mengingat. Tapi lama-kelamaan buku itu menjadi saksi bisu betapa luka ini terus berulang. Suatu malam, pertengkaran kami mencapai puncaknya. Aku baru pulang dari rumah Sinta karena ia membantuku menyusun proposal kerja lepas. Saat aku membuka pintu, Dimas langsung berdiri di ruang tamu dengan wajah merah padam. Kamu dari mana? Suaranya menggelegar. Aku mencoba menjelaskan dengan tenang. Aku dari rumah Sinta. Kita lagi ngerjain proposal. Aku udah bilang tadi siang. Tadi siang. Dimas mendekat. Suaranya semakin keras. Kamu pikir aku nggak tahu kamu makin sering keluar belakangan ini? Jangan-jangan kamu ada main sama orang lain? Aku tertegun. Darahku seakan berhenti mengalir. Mas, jangan asal nuduh. Aku cuma sama Sinta. Dia bisa jadi saksi. Tapi Dimas tidak mau dengar. Ia menendang kursi hingga terjatuh. Suara benturan itu membuatku terlonjak. Aku nggak mau dengar alasan. Kamu harusnya di rumah, bukan keluyuran. Tangisku pecah malam itu. Aku bukan tahanan, Mas. Aku istri, bukan budakmu. Kata-kata itu akhirnya keluar, meski dengan suara parau. Dimas menatapku dengan tatapan penuh amarah. Tapi ia tidak berkata lagi. Ia hanya menghela napas keras, lalu masuk ke kamar meninggalkanku sendiri di ruang tamu. Aku terduduk di lantai, tubuhku bergetar, air mataku mengalir deras. Perasaan hancur bercampur dengan marah. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar ingin pergi, meninggalkan rumah ini, meninggalkan dia. Namun langkah itu belum sanggup kulakukan. Aku masih terikat oleh janji, oleh cinta yang entah kenapa masih tersisa meski sudah hancur berkali-kali. Keesokan harinya, aku mendapati Dimas bertingkah seakan tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan tersenyum kecil saat sarapan, seperti orang yang benar-benar berbeda dari semalam. Pagi, Rin, katanya ringan. Aku hanya bisa menatapnya dengan bingung. Bagaimana bisa ia berpura-pura normal setelah semua kata-kata kasar itu? Hari berganti hari.
Pola itu terus berulang. Pertengkaran, air mata, lalu pura-pura damai. Siklus yang melelahkan. Tapi entah mengapa sulit sekali aku hentikan. Di tengah kekacauan itu, aku semakin sering mencari ketenangan di rumah Sinta. Ia selalu mendengarkan, selalu memberi pelukan ketika aku tak mampu lagi berkata, "Rin, kamu harus kuat." Tapi kuat itu bukan berarti bertahan di tempat yang salah, katanya suatu sore. Aku tahu ia benar. Namun hatiku masih berperang antara cinta dan luka. Malam itu, aku kembali membuka buku kecilku. Setiap halaman berisi catatan pertengkaran, kata-kata kasar, bahkan tanggal ketika ia meninggalkanku di tengah hujan. Aku membaca ulang semua itu, dan untuk pertama kalinya aku sadar, pola ini tidak akan pernah berhenti jika aku hanya diam. Aku memejamkan mata, air mata mengalir lagi. Dalam doa yang lirih, aku berbisik kepada Allah, "Ya Allah, beri aku petunjuk. Aku lelah, aku ingin bahagia, tapi aku tidak tahu jalan mana yang harus kupilih." Di luar, hujan kembali turun deras, mengetuk kaca jendela kamar. Suara itu mengingatkanku pada malam saat ia meninggalkanku di tengah derasnya hujan. Malam ketika aku merasa paling hina. Dan kini, aku sadar, hujan bukan hanya air yang jatuh dari langit, tapi juga tanda bahwa ada luka yang harus kering suatu hari nanti. Aku menutup buku catatan itu, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, aku tidak boleh terus begini. Jika pertengkaran ini terus berulang, aku harus memutuskan sesuatu. Sesuatu yang besar. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Cahaya matahari baru menyelinap di sela-sela tirai kamar. Namun pikiranku sudah gelisah. Aku masih teringat jelas doa semalam. Doa penuh air mata yang kupanjatkan kepada Allah agar diberi petunjuk. Dimas masih terlelap di sampingku. Wajahnya terlihat tenang seolah tidak pernah ada pertengkaran di antara kami. Aku menatapnya lama. Ada masa di mana wajah itu memberiku ketenangan. Tetapi kini yang kurasakan hanyalah kebingungan dan luka. Aku turun dari ranjang perlahan. Tidak ingin membangunkannya. Dengan langkah hati-hati, aku menuju meja kecil di ruang tamu. Di sana ada laptop Dimas yang semalam ia tinggalkan terbuka. Layarnya masih menyala, hanya dalam posisi slap. Hatiku berdebar kencang. Aku tidak berniat menjadi istri yang curiga, tetapi ada dorongan kuat dari dalam diriku. Suara lirih di hati berkata bahwa jawaban dari semua kebingungan ini ada di sana, tersembunyi di balik layar. Tanganku gemetar saat menekan tombol. Laptop menyala, dan aku langsung melihat deretan email yang terbuka. Mataku terhenti pada satu nama. Nama itu asing, tetapi entah kenapa membuat dadaku berdegup lebih cepat. Subjek email itu sederhana. "Kangen kamu." Tanganku bergetar semakin hebat. Aku klik pesan itu, dan jantungku seolah berhenti sejenak. "Mas, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku rindu obrolan kita malam itu. Semoga istrimu nggak curiga ya. Aku nggak sabar nunggu kamu." Tubuhku kaku. Aku menutup mulut dengan tangan, berusaha menahan suara tangis yang hampir pecah. Kata-kata itu menusukku seperti ribuan pisau. Jadi inikah alasan semua pertengkaran? Inikah rahasia yang ia sembunyikan? Aku tidak berhenti di satu email. Ada banyak pesan serupa, semuanya dengan nada yang sama. Srah, intim. Seakan aku, istrinya yang sah, hanyalah bayangan tak berarti di rumah ini. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Aku menutup laptop itu dengan cepat. Takut ia bangun dan melihatku. Aku berlari ke kamar mandi, menyalakan keran, lalu menangis sejadi-jadinya di sana. Suara air mengalir menutupi tangisku. Rasa sakit itu berbeda dari sebelumnya. Jika dulu aku merasa tidak dihargai, kini aku merasa dikhianati. Luka yang lama sudah cukup membuatku hampir hancur, tapi pengkhianatan ini rasanya jauh lebih kejam. Ketika keluar dari kamar mandi, aku mendapati Dimas sudah bangun. Ia tersenyum kecil, seolah tidak ada apa-apa. "Pagi, Rin. Aku lapar. Ada sarapan?" Aku menatapnya lama, berusaha mengendalikan wajahku agar tidak menunjukkan apapun. "Ada. Aku siapkan."
Tanganku sibuk di dapur. Tapi hatiku berperang hebat. Aku ingin menjerit. Ingin menanyakan langsung tentang semua email itu. Namun ada suara lain yang menahanku. Aku harus sabar. Aku harus mengamati lebih jauh sebelum meledak. Saat sarapan, Dimas bersikap biasa saja. Bahkan ia sempat bercanda. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Aku hanya menanggapi seadanya. Hatiku tetap dingin. Ia tidak tahu bahwa aku sudah mengetahui sebagian besar rahasianya. Hari itu aku bertemu dengan Sinta. Aku bercerita tentang apa yang kutemukan. Suaraku masih bergetar. Sin, aku lihat emailnya. Ada perempuan lain. Mereka sering ketemu. Dia nyembunyiin semua ini dari aku. Sinta menatapku dengan mata melebar. Lalu meraih tanganku. Astagfirullah. Rin. Aku udah lama curiga, tapi aku nggak berani ngomong sebelum ada bukti. Sekarang kamu udah lihat sendiri. Aku menangis di pelukannya. Aku nggak sanggup. Sin, rasanya aku mau gila. Selama ini aku yang disalahin, aku yang dituduh, padahal dia sendiri yang... Aku tidak bisa melanjutkan. Air mataku sudah membanjiri pipiku. Sinta mengusap punggungku, mencoba menenangkan. Dengar aku, Rin, kamu sudah cukup lama sabar. Tapi sabar bukan berarti membiarkan dirimu diinjak. Kamu harus mulai berpikir untuk dirimu sendiri. Kalau dia sudah selingkuh, apa kamu masih mau bertahan? Pertanyaan itu membuat dadaku semakin sesak. Aku belum bisa menjawab. Hatiku masih terikat. Meski akalku menjerit untuk pergi. Malam harinya, aku mencoba menggali lebih jauh. Saat Dimas tertidur, aku kembali membuka laptopnya. Kali ini aku menemukan lebih banyak bukti. Foto-foto mereka berdua di sebuah kafe. Bahkan ada tiket hotel yang mereka pesan. Tubuhku gemetar hebat. Aku hampir terjatuh dari kursi. Dunia seolah runtuh menimpaku. Semua yang kupercaya selama ini ternyata hanyalah kebohongan. Aku menutup laptop dengan tangan bergetar. Lalu berlari ke kamar mandi lagi. Aku muntah. Tubuhku menolak kenyataan yang terlalu pahit. Setelah itu aku terduduk di lantai dingin. Menangis hingga suaraku habis. Keesokan paginya, aku menatap wajah Dimas yang masih tertidur. Ia terlihat begitu damai. Seolah tidak pernah melakukan dosa. Hatiku berkecamuk antara ingin membangunkannya dan menjeritkan semua kebenaran. Atau tetap diam sambil menunggu waktu yang tepat. Akhirnya aku memilih diam. Aku sadar, aku membutuhkan rencana. Aku tidak bisa meledak begitu saja, karena aku tahu Dimas akan memutarbalikkan keadaan. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan gerak-geriknya dengan lebih cermat. Aku mencatat setiap kali ia pulang terlambat, setiap kali ia tiba-tiba sibuk dengan ponselnya, setiap kali ia memberi alasan yang tidak masuk akal. Sinta terus mendukungku. Ia bahkan membantuku mengumpulkan bukti lebih banyak. Kami seperti dua detektif yang bekerja sama. Hanya saja yang kami kejar bukan kriminal, melainkan kebenaran yang selama ini bersembunyi di balik senyuman palsu. Suatu sore, ketika Dimas pulang lebih awal, aku memperhatikannya berbicara di telepon dengan wajah serius. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, lalu berbicara dengan suara rendah. Aku menempelkan telingaku di pintu. Dan hatiku berdegup kencang ketika ku dengar ia berkata, "Iya sayang, nanti aku kabarin lagi. Jangan khawatir." Kata itu membuat seluruh tubuhku panas dingin. Aku hampir membuka pintu dan mengamuk. Tapi lagi-lagi aku menahan diri. Aku mundur perlahan, masuk ke kamar mandi, lalu menatap diriku di cermin. Wajahku pucat, mataku bengkak. Tetapi ada api kecil yang mulai menyala di dalam sana. Api itu bukan lagi api kesedihan, melainkan api keberanian. Aku berbisik pada diriku sendiri. Aku tidak boleh terus begini. Kalau rahasia ini sudah terbongkar, aku harus siap mengambil langkah besar. Dan aku tahu, langkah itu semakin dekat. Namun kata-kata itu tidak semudah kenyataan. Hari-hari setelah aku menemukan bukti perselingkuhan Dimas terasa seperti berjalan di atas bara. Setiap kali aku menatap wajahnya, yang kulihat bukan lagi suamiku, melainkan seorang asing yang pandai bersandiwara.
Ia masih pulang ke rumah, masih memanggilku dengan sebutan yang sama, tapi semua terasa hampa. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku menatap buku catatan kecilku, saksi bisu dari semua pertengkaran, semua luka, semua pengkhianatan. Halaman terakhir kini dipenuhi dengan detail bukti perselingkuhan yang kutemukan. Tanganku gemetar ketika menulis kalimat terakhir malam itu. Aku harus memilih, bertahan dan hancur perlahan, atau pergi dan terluka seketika. Air mataku jatuh menimpa kertas, membuat tinta sedikit melebar. Rasanya seperti lambang dari hidupku sendiri. Tinta yang dulu jelas kini menjadi kabur. Keesokan harinya, aku bertemu Sinta di sebuah taman kota. Kami duduk di bangku panjang di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga. Udara sore terasa berat, seakan ikut menanggung beban hatiku. Aku nggak tahu harus gimana, Sin, kataku lirih, menatap anak-anak kecil yang berlari di kejauhan. Kalau aku pergi, hidupku bakal berubah total. Tapi kalau aku bertahan, aku nggak yakin bisa terus bernapas dalam luka. Sinta menoleh, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rin, kamu harus ingat, hidup ini cuma sekali. Kamu mau habiskan sisa hidupmu dalam penderitaan? Atau kamu mau mulai lagi, meskipun berat? Kadang keputusan yang paling menyakitkan justru yang paling menyelamatkan. Aku menunduk. Air mataku kembali mengalir. Aku takut. Sin. Aku takut nggak bisa hidup tanpa dia. Aku takut sendirian. Sinta meraih tanganku erat. Kamu nggak akan sendirian. Kamu punya aku. Kamu punya keluargamu. Dan yang paling penting, kamu punya Allah. Dia nggak pernah ninggalin hambanya. Kalimat itu menusuk hatiku, membuka pintu kesadaran yang selama ini tertutup oleh rasa takut. Malamnya, aku mencoba berbicara dengan Dimas. Saat ia duduk di sofa menonton televisi, aku memberanikan diri duduk di sebelahnya. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tetap tenang. Mas, aku mau tanya sesuatu, kataku pelan. Dimas menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar. Apa lagi? Kamu jangan mulai bikin masalah lagi, Rin. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ada orang lain. Perkataan itu membuatnya langsung menoleh dengan wajah tegang. Apa maksudmu? Aku lihat emailmu. Aku tahu kamu sering ketemu sama dia. Jangan bohong lagi. Suaraku pecah di akhir kalimat. Wajah Dimas memucat sesaat. Lalu ia tertawa hambar. Kamu salah paham. Itu cuma teman kerja. Teman kerja nggak panggil, sayang. Teman kerja nggak nginap di hotel sama kamu. Aku menatapnya tajam. Air mataku jatuh satu persatu. Dimas terdiam. Matanya berkedip cepat, mencari alasan. Tapi akhirnya ia hanya menghela napas panjang. Ya sudah, kalau kamu udah tahu, terus kamu mau apa? Kalimat itu membuat dadaku hancur berkeping-keping. Tidak ada penyesalan, tidak ada permintaan maaf, hanya sebuah tantangan dingin. Aku berdiri, tubuhku gemetar hebat. Aku nggak tahu, Mas, tapi aku nggak bisa terus hidup kayak gini. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, lalu menangis di baliknya. Hatiku sakit bukan main, tapi di balik sakit itu ada secercah keberanian yang mulai tumbuh. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Aku mulai mempertimbangkan segala kemungkinan. Bagaimana jika aku benar-benar pergi? Apa yang akan kukatakan pada keluarga? Bagaimana dengan pekerjaanku yang masih belum stabil? Aku menulis semua ketakutanku di buku catatan, lalu menuliskan kemungkinan jalan keluar. Sinta membantuku membuat rencana kecil, mulai dari tempat tinggal sementara, pekerjaan lepas yang bisa kulakukan, hingga dukungan dari keluargaku yang mungkin bisa kumanfaatkan. Namun setiap kali aku hampir yakin untuk pergi, ada bagian dari hatiku yang menjerit, menahanku. Bagian yang masih mengingat saat-saat manis di awal pernikahan. Saat ia menggenggam tanganku dengan penuh cinta, aku merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia masa lalu yang masih kusimpan, dan dunia masa depan yang belum berani kujelang. Suatu malam, aku kembali berdoa dengan penuh air mata.
Ya Allah, aku hamba MU yang lemah. Aku takut salah langkah. Tapi aku nggak kuat lagi. Tunjukkan jalanku. Ya Allah, beri aku keberanian untuk memilih yang terbaik. Doa itu membuat hatiku sedikit lebih tenang. Ada bisikan lembut di hati yang berkata bahwa aku tidak sendirian. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari keluargaku di kampung. Ibuku sakit, butuh aku pulang untuk sementara waktu. Aku melihat ini sebagai tanda dari Allah. Kesempatan untuk menjauh sejenak, untuk berpikir dengan lebih jernih. Ketika aku memberitahu Dimas, ia hanya mengangguk. Ya sudah, kalau mau pulang, pulang aja. Aku sibuk juga. Tidak ada rasa berat di wajahnya, seolah kepergianku tidak berarti apa-apa. Hatiku semakin yakin bahwa cinta itu sudah lama mati di hatinya. Malam sebelum keberangkatan, aku duduk lama di kamar, menatap koper kecil yang sudah terisi pakaian. Rasanya seperti langkah pertama menuju keputusan besar. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali sebagai istri yang sama, atau justru memutuskan untuk tidak kembali lagi. Air mataku mengalir deras. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada juga rasa lega. Rasa bahwa aku akhirnya mulai berani melangkah. Aku menutup buku catatan kecilku, meletakkannya di dalam koper, lalu berbisik pada diri sendiri. Besok aku akan pergi, dan mungkin inilah awal dari hidup yang baru. Aku berbaring di ranjang, mendengarkan suara detak jam yang terus bergerak. Malam terasa panjang, tapi aku tahu fajar akan datang membawa jawaban. Kalimat itu terus bergema di kepalaku sepanjang malam. Mataku sulit terpejam, meski tubuhku lelah. Bayangan masa lalu dan masa depan saling bertabrakan di benakku. Di satu sisi, ada kenangan manis bersama Dimas, senyum pertamanya, genggaman tangannya saat melamarku, pelukan hangat di hari pernikahan. Di sisi lain, ada wajah asing Dimas yang kian dingin, yang rela meninggalkanku demi perempuan lain. Fajar akhirnya datang, membawa cahaya lembut yang menembus tirai kamar. Aku bangun, menatap koper yang sudah rapi di samping ranjang. Tanganku gemetar saat menarik resletingnya, memastikan semuanya lengkap. Di ruang tamu, Dimas duduk dengan santai, memegang ponsel tanpa menoleh sedikit pun ketika aku keluar membawa koper. Aku berangkat dulu, Mas. Ucapku pelan, mencoba tegar. HM. Hanya itu jawabannya. Satu suku kata tanpa emosi. Hatiku serasa diremas. Betapa mudahnya ia melepas kepergianku, seolah aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Aku menahan tangis, lalu melangkah keluar rumah. Di dalam taksi menuju stasiun, aku menatap keluar jendela. Jakarta pagi itu padat, bising, namun hatiku justru sunyi. Setiap gedung yang kulewati seakan berbisik, "Kamu sedang meninggalkan masa lalu, bersiaplah menyambut luka baru." Sesampainya di stasiun, aku duduk di kursi tunggu. Orang-orang lalu lalang dengan berbagai ekspresi. Ada yang bahagia, ada yang tergesa-gesa, ada pula yang resah seperti diriku. Aku menatap tiket kereta di tanganku, kertas kecil yang menjadi tanda perpisahanku dengan kehidupan lama. Saat kereta mulai berjalan, aku tak kuasa menahan air mata. Pemandangan sawah, rumah-rumah kecil, dan langit biru berlari mundur di balik kaca jendela. Rasanya setiap kilometer yang kulewati adalah satu helai kenangan yang terlepas dari hatiku. Sesampainya di rumah orang tuaku di kampung, aku disambut hangat oleh ibuku yang tengah sakit. Wajahnya pucat, tapi senyum itu tetap sama, menenangkan. Aku memeluknya erat, menumpahkan semua air mata yang kutahan. "Rina, kenapa kamu kurus sekali? Ada apa di Jakarta?" tanya ibuku lirih, tangannya membelai rambutku. Aku menggeleng, berusaha menutupi luka. "Nggak apa-apa, Bu. Aku cuma kangen rumah." Tapi air mataku justru semakin deras. Ibuku menatapku dalam diam, seolah tahu ada badai besar di hatiku. Hari-hari berikutnya kuhabiskan merawat ibu. Di sela-sela itu, aku merenung panjang. Aku menulis di buku catatan yang kubawa. Apakah aku masih ingin kembali ke rumah itu? Atau sebaiknya aku menutup pintu selamanya? Setiap halaman yang kutulis dipenuhi dengan pertanyaan tanpa jawaban.
Tapi semakin lama aku jauh dari Dimas, semakin jelas satu hal, aku tidak lagi sanggup bertahan. Suatu sore, ketika aku duduk di teras rumah, Sinta menelponku. Suaranya tegas, tapi penuh empati. "Rin, sampai kapan kamu mau begini? Kamu pikir Dimas bakal berubah? Kalau dia benar-benar cinta, dia nggak akan berbuat sejauh itu." "Aku tahu, Sin," jawabku pelan. "Tapi hatiku masih sakit. Aku takut kalau aku benar-benar pergi, aku akan menyesal." Sinta terdiam sejenak, lalu berkata, "Kadang kita harus rela kehilangan untuk menemukan diri kita sendiri. Jangan biarkan rasa takut mengikatmu di tempat yang sudah jelas menyakitimu." Kata-kata itu membuatku merenung lama. Malamnya, aku menuliskan sebuah kalimat di catatanku. Aku harus memilih diriku sendiri, meskipun itu berarti kehilangan dia. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menelpon Dimas. Suaraku bergetar, tapi aku sudah menyiapkan kalimat yang jelas. "Mas, aku nggak akan kembali ke rumah itu," kataku langsung tanpa basa-basi. Di seberang, ada keheningan sejenak, lalu suara Dimas terdengar dingin. "Apa maksudmu? Kamu mau cerai?" Aku menarik napas panjang. "Ya, aku nggak bisa terus hidup sama orang yang udah nggak sayang sama aku." Dimas tertawa hambar. "Kamu pikir gampang? Kamu pikir hidupmu bakal lebih baik tanpa aku?" Air mataku jatuh, tapi aku menahan suaraku tetap tegas. "Lebih baik sakit sekarang daripada mati perlahan. Aku sudah cukup menderita." Telepon itu berakhir dengan keheningan yang menyakitkan. Tapi anehnya, setelah menutup telepon, aku merasa lega. Seperti ada beban besar yang akhirnya terangkat dari dadaku. Keesokan harinya, aku duduk di meja makan bersama ibu. Aku menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Ibuku mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, lalu menggenggam tanganku. "Rina, percayalah, kadang Allah menutup satu pintu karena Dia ingin membuka pintu lain yang lebih indah. Jangan takut kehilangan sesuatu yang tidak lagi baik untukmu." Kata-kata itu membuatku menangis dalam pelukan ibu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar siap menghadapi perpisahan ini. Hari itu, aku menulis di catatan kecilku, "Ini memang perpisahan yang menyakitkan. Tapi aku yakin, ini juga awal dari kebebasan." Aku menatap langit sore yang mulai memerah. Dalam hati, aku berbisik, "Selamat tinggal, Dimas. Terima kasih atas luka yang mengajarkanku arti bertahan. Tapi sekarang, aku memilih untuk pergi." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat aku berdiri di teras rumah ibu, menatap langit sore yang perlahan berubah menjadi kelabu. Angin berhembus membawa aroma tanah basah, mengingatkanku pada malam penuh hujan ketika Dimas meninggalkanku begitu saja. Bedanya, kali ini aku tidak lagi merasa kecil dan tak berdaya. Luka itu masih ada, tapi justru menjadi bahan bakar yang membuatku berdiri lebih tegak. Beberapa hari setelah percakapan terakhirku dengan Dimas, aku mulai mencoba membangun rutinitas baru. Aku membantu ibu di rumah, memasak, menyapu, bahkan sesekali menjahit baju tetangga untuk mendapatkan uang tambahan. Rasanya aneh, kembali ke kehidupan sederhana yang dulu sempat kutinggalkan. Tapi anehnya, ada ketenangan yang justru tidak pernah kurasakan di rumah mewah bersama Dimas. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Suatu sore, ketika aku sedang menjemur pakaian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dari dalamnya keluar seseorang yang sama sekali tidak ingin kulihat. "Dimas." Hatiku langsung berdegup kencang. Tubuhku refleks mundur selangkah, seakan ingin melindungi diri. Ia berdiri di depan pagar dengan wajah kusut. Matanya menatapku penuh amarah bercampur gelisah. "Rina, kita perlu bicara." Suaranya berat dan memaksa. Aku menelan ludah, mencoba menjaga tenang. "Bicara soal apa lagi, Mas? Bukankah sudah jelas kemarin?" Dimas mendekat. Tangannya menggenggam jeruji pagar. "Aku nggak bisa terima keputusanmu. Kamu pikir gampang bilang mau cerai? Kamu itu istriku." Hatiku tersayat, tapi aku menguatkan suara. "Istri?
Sejak kapan kamu memperlakukanku seperti istri? Mas, aku sudah terlalu banyak sakit hati. Aku nggak mau kembali. Dimas terdiam sejenak, lalu menunduk. Untuk pertama kalinya aku melihat matanya bergetar. Ada sesuatu di sana, entah penyesalan atau hanya ego yang terluka. Aku salah, Rin. Tapi aku nggak bisa kehilangan kamu. Ucapnya pelan. Kalimat itu seharusnya bisa meluluhkan hati seorang istri. Tapi bagiku, semua sudah terlambat. Luka yang ditorehkannya terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan ucapan maaf. Aku menatapnya lama, lalu menjawab. Kamu sudah kehilanganku sejak malam itu, Mas. Malam saat kamu meninggalkanku di tengah hujan. Wajah Dimas memucat. Ia terdiam, lalu memalingkan wajahnya. Mobilnya masih menyala di depan rumah, seolah mengajaknya segera pergi. Tanpa menunggu jawabanku lagi, ia melangkah pergi dan masuk ke dalam mobil. Aku hanya berdiri di sana, tubuhku gemetar, tapi hatiku tegas. Aku tahu aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Malamnya, aku duduk di kamar sambil menatap catatanku. Halaman terakhir kutulis dengan tangan bergetar. Luka ini bukan lagi belenggu, tapi pintu. Aku harus melangkah ke jalan baru. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota kecil dekat kampung. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun, bahkan tanpa Dimas. Dengan langkah pelan tapi pasti, aku mulai menata hidupku dari awal. Luka masih ada, tapi kini aku tahu, dari luka inilah, aku akan menemukan jalan baru yang lebih berarti. Hari-hari di kota kecil itu terasa berat. Aku harus bangun pagi, menempuh perjalanan jauh untuk bekerja di sebuah butik sederhana, lalu pulang malam dengan tubuh lelah. Tapi setiap tetes keringat yang jatuh memberiku rasa bangga. Aku mampu berdiri sendiri. Aku tidak lagi wanita rapuh yang menunggu belas kasih dari suami. Suatu sore, ketika aku sedang melipat kain di butik, seorang pelanggan masuk. Wajahnya familiar, dan hatiku seketika berdegup kencang. Itu Maya, wanita yang dulu kudengar menjadi orang ketiga dalam rumah tanggaku. Ia menatapku dengan mata terbelalak, seakan tidak percaya melihatku berdiri di sana dengan tenang, mengenakan seragam butik dan senyum tipis di wajahku. Rina? Suaranya tercekat. Aku menegakkan tubuh, menatapnya lurus. Ya, ini aku. Maya tampak gugup. Tangannya meremas tas mahal yang dibawanya. Aku kira kamu sudah pergi jauh. Dimas, dia. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Kamu nggak perlu menjelaskan apa-apa. Aku sudah tahu siapa dia, siapa kamu, dan siapa aku sekarang. Maya terdiam, wajahnya memerah. Lalu ia bergegas keluar tanpa membeli apapun. Tapi kepergiannya justru meninggalkan kabar yang lebih cepat menyebar daripada langkah kakinya. Keesokan harinya, aku mendengar dari seorang rekan kerja bahwa perusahaan Dimas sedang goyah. Investasi yang ia kejar dengan gegabah justru menyeretnya pada hutang besar. Aku hanya terdiam, memeluk diriku sendiri. Begitu cepat roda kehidupan berputar. Dulu aku yang terpuruk, ditinggalkan tanpa belas kasihan. Kini, Dimas yang merasakan kehancuran. Malamnya, ia menelponku. Suaranya parau, hampir tak terdengar. Rin, tolong aku. Semua hancur. Maya meninggalkanku. Aku cuma punya kamu. Air mataku menetes. Tapi bukan karena iba, melainkan karena akhirnya takdir menunjukkan keadilannya. Aku menggenggam ponsel erat-erat, lalu menjawab dengan suara tegas. Maaf, Mas. Kamu pernah meninggalkanku di tengah hujan demi memberi pelajaran. Sekarang, biarkan hidup memberi pelajaran yang sama padamu. Aku sudah memilih jalanku sendiri. Aku menutup telepon itu dengan tangan bergetar. Di luar jendela, hujan kembali turun deras, sama seperti malam itu. Bedanya, kini aku tidak lagi sendirian. Aku berdiri tegak, memandang derasnya air yang jatuh dari langit, sambil berbisik dalam hati. Inilah saatnya takdir berbalik. Aku yang dulu ditinggalkan,
kini yang meninggalkan. Dan untuk pertama kalinya,